bahwa Adam alaihissalam adalah seorang nabi. Yang pertama, terdapat banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa Adam alaihissalam adalah seorang nabi. Misalnya ketika Abu Darda bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Adam itu seorang nabi?" Rasul menjawab, "Na'am, mu'allam wa mutakallam." Dia adalah seorang nabi, seorang pengajar dan yang bercakap-cakap langsung dengan Allah. Yang kedua, ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menyebutkan bahwa Adam alaihissalam adalah seorang nabi. Jika kita buka kitab akidah, maka kita akan temukan seluruh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mencantumkan Adam sebagai salah satu nabi Allah yang bahkan dikatakan wajib untuk diimani. Yang ketiga, kenabian Adam alaihissalam siapa bilang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam itu nama-nama seluruh benda. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Di sini jelas Nabi Adam disebut sebagai salah satu nama yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang benar, bukan Nabi Adam itu tidak disebutkan dalam Al-Quran akan kenabiannya, tetapi tidak disebutkan secara tekstual. Dan kalau segala sesuatu hanya dikatakan ada atau tidak ada, kaitannya dengan penyebutan secara tekstual, maka akan banyak hal dalam bab akidah, bahkan syariat, itu akan dipertanyakan. Itu mengapa kemudian kita perlu tafsir para ulama untuk memahami sebuah ayat. Yang keempat, ada nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Dzulkifli, itu tidak disebut secara tegas bahwa dia seorang nabi. Tetapi para nabi-nabi itu diketahui kenabiannya bahkan kerasulannya dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Yang kelima, umumnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tentang kenabian Nabi Adam. Karena definisi nabi itu adalah yang mendapatkan wahyu. Sedangkan jelas bahwa Adam itu mendapatkan wahyu dari Allah. Para ulama hanya berbeda pendapat tentang status kerasulannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Adam alaihissalam adalah hanya seorang nabi. Karena Rasul itu artinya utusan Allah. Sedangkan Adam tidak diutus ke siapapun. Adapun Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Tetapi sebagian ulama membantah mengatakan bahwa Adam juga adalah seorang Rasul. Buktinya adalah bahwa ada Qabil dan Habil yang mereka menjalankan syariat kurban. Dari mana mereka mengetahui syariat kurban kalau tidak dari ayah mereka yaitu Adam alaihissalam. Yang keenam, tentang hadis padang mahsyar di mana manusia mengatakan kepada Nuh, "Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama." Yang menjadi dalil kalangan yang mengatakan bahwa Adam itu bukanlah Rasul. Karena jelas di sini dikatakan dalam hadis Rasul pertama adalah Nuh. Para ulama menjelaskan dengan dua penjelasan. Yang pertama, Nuh adalah Rasul pertama untuk kalangan manusia. Sedangkan Adam juga adalah Rasul, tetapi hanya diutus untuk keluarganya saat itu. Yang kedua adalah kaitannya sebagai Rasul pertama setelah terjadi banjir besar. Karena sebelum itu juga ada Rasul-Rasul yang lain seperti Adam, Idris, Sis, dan beberapa nabi-nabi yang lain. Yang ketujuh, perlu kita ketahui bahwa tentang kenabian Nabi Adam, para ulama itu telah menyatakan pendapat yang sangat tegas dan keras. Memang umumnya para ulama mengatakan ini adalah masalah cabang akidah. Artinya seseorang yang mengingkari kenabian Nabi Adam itu tidak sampai kafir, tetapi bisa jatuh kepada kefasikan. Tetapi sebagian ulama bahkan mengatakan mengingkari kenabian Nabi Adam itu bisa menjatuhkan kepada hukum murtad. Maka berhati-hatilah tentang masalah ini dalam mengikuti pendapat. Yang kedelapan, beberapa orang soleh yang namanya disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW dinyatakan sebagai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan minimal menurut mayoritas ulama, seperti Khidir alaihissalam misalnya. Padahal jangankan kenabiannya, namanya saja tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi mayoritas ulama menyatakan Khidir adalah salah seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Khidir dan beberapa nabi-nabi yang lain dikatakan sebagai seorang nabi, lalu bagaimana dengan Adam alaihissalam yang bukan hanya namanya ada dalam Al-Quran, bahkan kemudian ada ayat yang menyebutkan Adam mendapatkan wahyu, kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan petunjuk. Tentu Adam alaihissalam lebih kuat dan besar peluangnya untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Dan Allah juga berfirman, tidaklah suatu kaum kecuali Allah mengirim utusan kepada mereka. Maka hampir tidak mungkin Adam alaihissalam yang memiliki keturunan itu kemudian tidak ada nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka.